Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Medita Wahyu Sintia. Nah, pada kali ini kita akan belajar barisan dan deret geometri. Apa sih barisan geometri itu? Bedanya apa dengan barisan aritmetika? Nah, barisan geometri itu merupakan barisan bilangan yang hasil bagi antara dua suku berurutannya selalu sama. Jadi, pada barisan geometri itu hasil bagi dari dua suku berurutannya selalu sama ya. Nah, kalau pada barisan aritmetika apa yang selalu sama? Bedanya ya, beda. Nah, mencari beda pada barisan aritmetika yaitu U2 dikurangi U1. Nah, kalau pada barisan geometri itu yang selalu sama adalah hasil baginya. Nah, hasil bagi ini disebut dengan rasio atau dilambangkan dengan contohnya. Misalkan saya punya barisan 1, 3, 9, 2, 7 dan seterusnya. Nah, ini merupakan barisan geometri. Kita coba perhatikan dari 1 ke 3 berapa pengalinya? 3, benar. Dari 3 ke 9 berapa pengalinya? 3 juga. Dari 9 ke 27, 3 juga. Nah, dari barisan itu kita bisa lihat antara suku pertama dengan suku kedua, yaitu 1 dengan 3. Kemudian antara suku kedua dengan suku ketiga, yaitu 3 dan 9 dan seterusnya, itu akan selalu mempunyai pengali yang sama. Nah, pengali itu kan disebut dengan rasio. Bagaimana mencari rasionya? Yaitu dengan cara R sama dengan UN per UN-1 atau U2 dibagi U1, U3 dibagi U2 dan seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui suku pertama dan rasio, lalu mencari suku ke N-nya bagaimana? Jika A itu adalah suku pertama dan R itu adalah rasio yang tetap, maka kita ketahui bahwa suku kedua adalah U1 dikali R. Nah, U1 itu adalah A. Lalu kita tuliskan U2 sama dengan A kali R. Kemudian U3 berarti suku sebelumnya dikali rasio. U3 sama dengan U2 dikali R. Nah, kita tahu U2-nya adalah A kali R. Kita substitusikan U2 ke sini. Jadi, A kali R kali R. Kita tuliskan A kali R kuadrat. U4 yaitu U3 dikali R. U3 itu AR kuadrat dikali R sama dengan A R pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, misalkan U4 ya, di sini 4, di sini suku sebelumnya dan di sini pangkatnya dikurangi 2. Ya kan? U4 berarti pangkatnya bukan 4 tapi 4 dikurangi 2 yaitu 2. Di sini pangkatnya 3. Jadi kita bisa ketahui untuk mencari UN sama UN-1, ya kan? Nah, di sini N-2, di sini adalah N-2 dikali R. Nah, N-2 ditambah 1, itu pangkatnya. Jadinya N-1. Sehingga kita dapatkan untuk mencari rumus suku ke N dari suatu barisan geometri dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Nah, contoh pertama. Misalkan saya mempunyai selembar kertas, dipotong menjadi 2 bagian. Setiap bagian akan dipotong menjadi 2 dan seterusnya. Jumlah potongan kertas setelah potongan kelima sama dengan, nah, kita tahu ya, A-nya itu adalah 1. Kenapa? Karena selembar kertas, misalkan ini saya punya 1 lembar, kita potong menjadi 2 di sini. Kemudian setiap bagian dipotong menjadi 2 lagi. Seret. Nah,
Setiap bagian kita potong lagi. Dan seterusnya. Nah, A-nya berarti 1 selembar kertas. Kita tuliskan A-nya sama dengan 1. R-nya berapa? Karena setiap bagian itu akan dipotong menjadi 2 dan seterusnya, maka R-nya sama dengan 2. Yang ditanyakan apa? Potongan kertas setelah potongan kelima. Berapa? U5-nya berapa? Nah, kita tahu untuk mencari suku ke N, kita bisa gunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. N-nya 5, A-nya kita ganti 1, R-nya 2. N min 1 berarti 5 dikurangi 1. Kita operasikan, jadi 1 kali 2 pangkat 4 sama dengan 1 kali 2 pangkat 4 itu 16, sama dengan 16. Jadi U5 sama dengan 16. Oke, contoh kedua. Pada sebuah deret geometri diketahui bahwa suku pertamanya adalah 3 dan suku ke-9 adalah 768. Nah, suku ke-7 dari deret tersebut adalah, kita sudah tahu apa? Suku pertama. Nih, suku pertamanya adalah 3. Kemudian yang kita ketahui selanjutnya, suku ke-9 sama dengan 768. Yang ditanyakan adalah suku ke-7. Nah, kita tahu untuk mencari UN, kita perlu apa? A dan R. Nah, R-nya sudah kita ketahui belum? Belum. Sehingga kita harus mencari rasionya dulu. Berapa? Nah, kita gunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Dari mana? Nah, di situ kan kita sudah ketahui tuh UN-nya 9. Ketika U-nya 9 sama dengan 768. Jadi kita bisa pakai U9. Nah, U9 sama dengan A kali R pangkat 9 min 1. A-nya kita ganti 3, U9-nya kita ganti 768. Sehingga kita tuliskan 768 sama dengan A-nya 3 kali R. R-nya kan kita mau cari. Jadi kita tulis tetap. Pangkat 9 dikurangi 1, 8. Kemudian 3-nya kita pindah ke ruas kiri. Jadi 768 dibagi 3. Berapa? Sama dengan R pangkat 8. Nah, 768 dibagi 3 itu 256 ya. Nah, R8-nya, R pangkat 8-nya sama dengan 256. R-nya berapa? Berarti akar pangkat 8 dari 256. Berapa? 2. Nah, kita kan sudah mendapatkan R dari sini ya. Sehingga kita bisa mencari U7. Dengan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Sehingga U7 sama dengan A-nya 3, R-nya 2. Berarti 3 dikali 2 dipangkat 7 min 1. U7 sama dengan 3 kali 2 pangkat 6. 3 kali 64. U7-nya 192. Oke, bisa dipahami ya? Selanjutnya materi deret geometri. Nah, apa sih deret geometri itu? Nah, deret geometri itu merupakan jumlah N suku pertama suatu barisan geometri. Nah, jumlah deret geometri itu dinotasikan dengan Sn. Misalkan kita mempunyai deret geometri ini 1, 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Kita akan menjumlahkan satu suku pertama suatu barisan geometri tersebut, yaitu kita lambangkan S1 sama dengan berapa? 1 ya, karena satu suku pertama berarti cuma 1. Kemudian 2 suku pertama berarti
kita jumlahkan 1 ditambah 3. S2 sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kemudian kita akan menjumlahkan 3 suku pertama. Berarti S3 sama dengan 1 tambah 3 tambah 9 sama dengan 13 dan seterusnya. Begitu cara mencari S1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau N-nya itu banyak bagaimana? N-nya itu besar bagaimana? Kita menggunakan satu rumus. Nah, bagaimana mencari rumus Sn itu? Coba perhatikan. Jika kita mempunyai barisan geometri U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya sampai UN, dengan rumus untuk mencari UN-nya itu adalah A kali R pangkat N-1, atau dia itu adalah barisan geometri, maka barisan itu kita tuliskan. Karena U1, N-nya kita ganti 1, sama dengan A kali R pangkat 1 dikurangi 1, yaitu A kali R pangkat 0. Nah, semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi, U1 sama dengan A. Kemudian kita cari U2. U2 kita masukkan ke UN sama dengan A kali R pangkat N-1. N-nya itu 2, berarti A kali R pangkat 2 dikurangi 1. R pangkat 1. Jadi, kita tuliskan A kali R. Kemudian U3. U3 berarti A dikali R pangkat 3 dikurangi 1. Berapa? A dikali R pangkat 2. Dan seterusnya ya. Bisa dipahami sampai UN. UN berarti A kali R pangkat N-1. Ini. Nah, untuk mencari jumlah dari barisan itu, kita bisa tuliskan Sn sama dengan semua sukunya ditambahkan. A dikali R, ditambah A kali R kuadrat, ditambah A kali R pangkat 3, ditambah A kali R pangkat 4, dan seterusnya sampai A kali R pangkat N-1. Kita tuliskan di sini sampai R pangkat 3, tidak apa-apa ya. Kemudian, karena semuanya ada unsur A-nya ini ya, ada A-nya, A, sehingga kita keluarkan A-nya, kita tuliskan seperti ini, sama dengan Sn sama dengan A dikali 1 ditambah R, ditambah R kuadrat, ditambah R pangkat 3, dan seterusnya sampai R pangkat N-1. Bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti itu, untuk memperoleh rumus umum suatu deret geometri, kita perlu membuat persamaan lain, sehingga bentuk di atas itu akan menjadi lebih sederhana. Caranya dengan mengalikan Sn dengan R, sehingga setiap suku dari penjumlahan N suku pertama barisan geometri di atas dikalikan juga dengan R, seperti ini. Coba perhatikan yang diberi tanda biru, warna biru. Kita semua kalikan dengan R ya, yang Sn sama dengan A kali 1 plus R kuadrat plus R pangkat 3 dan seterusnya sampai R pangkat N-1, kita kalikan dengan R. Sehingga kita tulis seperti ini. R Sn sama dengan A kali R dikali 1 plus R dan seterusnya. Nah, R yang di sini kita kalikan semua dengan yang di dalam kurung. Sehingga R dikali 1 sama dengan R ya. R dikali R kuadrat. Ini R. Kita kalikan semuanya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan kembali menjadi seperti ini. RSN sama dengan A dikali R ditambah R kali R kan R kuadrat ya. R kali R kuadrat berarti R pangkat 3. R kali R pangkat 3, R pangkat 4. Dan seterusnya sampai ini. R di pangkat N-1 dikali R. Nah, ini
kita gunakan konsep eksponen ya. R dikali N-1 dikali di pangkat N-1 dikali R pangkat 1. Berarti R pangkatnya kita jumlahkan. N-1 ditambah 1. Kita dapatkan R pangkat min 1 dan 1 habis ya. Tinggal N. Kita tuliskan di sini adalah R pangkat N. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kurangkan bentuk RSN dengan SN untuk mengeliminasi beberapa suku. Nah, kita kurangkan semua dengan SN ya. RSN kurangi SN sama dengan A dikali R plus R kuadrat plus R pangkat 3 plus R pangkat 4 dan seterusnya sampai R pangkat N. Kita kurangkan dengan SN. SN dari mana? SN itu dari sini. Nah, kita tuliskan yang biru-biru itu. Sehingga karena di sini ada SN dan di sini juga ada SN, kita tuliskan R kurangi 1 dikali SN. Di sini juga. Nah, karena di sini ada A, di sini juga ada A, maka A-nya kita tuliskan 1 saja. Sehingga dalam kurung R ditambah R kuadrat ditambah R pangkat 3 ditambah R pangkat 4 dan seterusnya sampai R pangkat N dikurangi. Nah, ini kan sebagai pengurangnya. Maka tandanya sudah beda semua. Sini plus jadinya min karena kita kurangkan. Menjadi min 1, min R kuadrat, min R pangkat 3, min R pangkat 4 dan seterusnya sampai min R pangkat N min 1. Nah, kalau kita perhatikan pada bentuk terakhir itu ada suku-suku yang memiliki tanda berlawanan dan dia sejenis. Nah, contohnya ini. R dengan min R. Itu habis ya. Ya kan? R dikurangi R. Kemudian R kuadrat dikurangi R kuadrat. Habis juga. Kemudian R pangkat 3 dikurangi R pangkat 3. Habis. R pangkat 4 di sini min R pangkat 4 berarti habis juga. Dan seterusnya. Nah, di sini ada R pangkat N min 1. Nah, sebelum R pangkat N ini ada R pangkat N min 1. Begitu. Pasti itu akan habis karena tandanya adalah berlawanan. Sehingga sisanya adalah ini. R pangkat N dan min 1 pada ruas kanan. Sedangkan pada ruas kiri tetap ya R min N dikali SN. Sehingga kita lagi. Nah, suku-suku yang masih tersisa itu adalah R pangkat N dan min 1. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. R min 1 kali SN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Begitu ya. Nah, kita dapatkan rumus SN-nya sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Dengan syarat rumus itu kita gunakan bagi deret geometri yang memiliki suku pertama A dan rasio R lebih dari 1. Untuk R lebih dari 1 berarti ini R-nya di depan. Nah, lalu bagaimana kalau R-nya di antara min 1 dan 1? Nah, rumusnya adalah SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, itu ketika R-nya
di antara min 1 dan 1. Ini ya, Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Contoh 3. Jumlah 6 suku pertama deret geometri 2 plus 6 plus 18 dan seterusnya adalah. Nah, kita tahu di sini dari deret geometri itu suku pertamanya adalah 2. Berarti kita tulis A sama dengan 2. R-nya U2 dibagi U1. Berarti 6 dibagi 2, 3. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah 6 suku pertama, yaitu Sn. Nah, bagaimana mencari Sn? Kita tahu di sini R-nya sama dengan 3. R-nya itu kan lebih dari 1, sehingga kita pakai rumus yang pertama, Sn, R-nya di depan. A dikali R pangkat N min 1, karena R-nya itu lebih dari 1, dibagi R min 1. Berapa N-nya? 6 ya. Jadi kita tuliskan S6 sama dengan A-nya 2, R-nya itu 3 pangkat 6 dikurangi 1. R-nya 3 dikurangi 1. 2 kali 3 pangkat 6, 729 dikurangi 1 per 2. Oh, ada 2 di sini, kita coret. Tinggal sisanya 729 dikurangi 1. 728. Oke. Selanjutnya, contoh 4. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian, sehingga ukurannya membentuk deret geometri. Jika panjang potongan tali terpendek 4 cm dan potongan tali terpanjang 324 cm, maka panjang tali semula adalah, yang kita ketahui apa? Dipotong menjadi 5 bagian, berarti N-nya 5 ya. Nah, kemudian tali terpendek itu 4 cm, berarti A-nya atau U1 ya. A sama dengan 4. Kemudian potongan tali terpanjang itu 324. Berarti terpanjang itu kan UN. N-nya berapa di sini? N-nya kan 5. Berarti 324 ini adalah U5. Kita tuliskan U5 sama dengan 324. Nah, yang ditanyakan apa? Panjang tali semula. Berarti kan Sn-nya berapa? Nah, untuk mencari Sn, sebelumnya kita harus mencari rasio terlebih dahulu, karena di sini belum diketahui rasionya. Bagaimana caranya? Kita gunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Nah, pakai UN apa? Ya ini, kita udah diketahui U5-nya sama dengan 324. Kita pakai saja U5. U5 sama dengan A dikali R pangkat 5 kurangi 1. U5-nya berapa? 324. Sama dengan A-nya 4 kali R pangkat 4. 4-nya kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 324 dibagi 4 sama dengan R pangkat 4. 324 dibagi 4 berapa? 32 dibagi 4, 8. 4 dibagi 4, 1. Sama dengan R pangkat 4. Nah, R sama dengan akar pangkat 4 dari 81. Berapa? 3 ya. Atau 3 pangkat 4.
kita sudah ketahui R-nya adalah 3. Sehingga karena di sini R-nya itu 3, berarti R-nya kan lebih dari 1. Kita gunakan rumus Sn-nya sama dengan yang R-nya di depan. A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Nah, N-nya berapa? Karena semuanya itu adalah 5 bagian, jadi N-nya adalah 5. S5 sama dengan A-nya 4, R-nya 3 pangkat 5 dikurangi 1 per berapa R-nya? 3 dikurangi 1. Oke. Sehingga S5 berapa? 3 pangkat 5 berapa? Kita tulis kembali ya. 4 dikali 3 pangkat 5, 243. Dikurangi 1 per 3 dikurangi 1, 2. Oh, di sini 4, di sini 2, kita coret ya. Jadi sisanya di sini 2. 2 dikali 243 dikurangi 1, berarti 242. Berapa? 484. Jadi panjang tali semula itu 484 cm. Nah, selanjutnya kita akan belajar deret geometri tak hingga. Nah, deret geometri tak hingga itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, deret geometri tak hingga divergen, dan yang kedua yaitu deret geometri tak hingga konvergen. Kita bahas yang pertama, deret geometri tak hingga divergen. Apa sih deret geometri tak hingga divergen itu? Nah, deret geometri tak hingga divergen itu yaitu deret yang nilai bilangannya secara relatif semakin membesar, atau kita tuliskan, kita ketahui R-nya lebih dari 1 atau R kurang dari min 1. Contohnya 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Kita cari R-nya. U2 dibagi U1. 2 dibagi 1, 2. R-nya lebih dari 1. Kemudian yang kedua. 1, min 2, 4, min 8, 16, dan seterusnya. R-nya berapa? Min 2 dibagi 1, min 2. R-nya kurang dari min 1. Kemudian yang ketiga, min 1, 2, min 4, 8, min 16, dan seterusnya. R-nya 2 dibagi min 1, yaitu min 2. R-nya kurang dari min 1. Nah, deret itu secara relatif akan semakin membesar. Dan nilainya itu tidak terhingga. Sehingga jumlah seluruhnya itu tidak bisa dihitung. Karena nilainya secara relatif semakin besar atau nilainya tidak terhingga. Ya kan? Ini 1, 2, 4, 8, 16 sampai berapapun di sini kan kita tidak bisa menghitung. Karena tidak ada batasnya atau tidak terhingga. Yang kedua yaitu deret geometri tak hingga konvergen. Bedanya apa dengan deret geometri divergen? Nah, kalau deret geometri tak hingga konvergen itu suatu deret di mana nilai bilangannya secara relatif semakin mengecil, atau R-nya itu di antara min 1 dan 1. Contohnya,
16, 8, 4, 2, 1 setengah, dan seterusnya. Kalau kita cari R-nya, yaitu 8 per 16 sama dengan setengah. Nah, setengah itu kan di antara min 1 dan 1. Kemudian yang kedua, 16, min 8, 4, min 16, min 2, 1, min setengah, dan seterusnya. R-nya kita cari, yaitu min 8 per 16 sama dengan min setengah. Itu di antara min 1 dan 1 juga. Yang ketiga juga sama. Itu kan secara relatif dia akan semakin mengecil. Ini dari 16 ke 8, ke 4, ke 2, 1 setengah, dan seterusnya. Maka lama-kelamaan nilainya itu secara relatif semakin mengecil dan ujungnya akan mendekati angka 0. Sehingga membuat deret geometri tak hingga konvergen ini dapat dihitung jumlah seluruhnya dengan syarat deret itu memiliki rasio atau pengalinya harus di antara min 1 dan 1. Nah, deret geometri tak hingga itu simbolnya adalah S tak hingga. Ini bukan 8 ya, tapi ini tak hingga. Rumusnya adalah S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Tuh. Ini ya. Oke. Kemudian contohnya, tentukan jumlah deret tak hingga dari 16, 8, 4, 2, dan seterusnya. Kita analisis dulu, apakah ini deret geometri divergen atau konvergen. Dari 16 ke 8, ke 4, ke 2 itu kan semakin Oke. Berarti deret itu adalah deret geometri tak hingga konvergen. Penyelesaiannya bagaimana? Ya, kita ketahui suku pertamanya adalah 16. Berarti kita tuliskan A-nya sama dengan 16. Rasionya berapa? Rasio itu U2 dibagi U1. 8 bagi 16 berapa? Setengah ya. Oke, memenuhi syarat konvergen ya. Karena R-nya di antara min 1 dan 1. Sehingga untuk mencari jumlah deret tak hingga dari deret itu adalah sama dengan rumusnya apa? A per 1 min R. A-nya adalah 16 per 1 min R-nya setengah. Nah, 16 dibagi 1 kurangi setengah. Setengah. Berapa? 16 kali 2. Ya, atau kita balik. Berapa? 32. Jadi, jumlah deret tak hingga dari 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 dan seterusnya adalah 32. Kemudian yang kedua, diketahui deret geometri tak hingga dengan jumlah 24. Jika suku pertamanya 8, maka rasionya adalah, nah, yang ini S tak hingganya sudah diketahui, yaitu 24. Ini adalah S tak hingga. Kemudian A-nya adalah 8. Kita tuliskan saja. A-nya adalah 8. Kemudian S tak hingganya adalah 24. Yang ditanyakan adalah rasionya. Bagaimana caranya? Ya, kita gunakan rumus S tak hingganya sama dengan A per 1 min R. S tak hingganya kita ganti 24. A-nya adalah 8. 1 min R-nya kita cari. Sehingga kita kalikan silang. 24 kali 1, 24. 24 kali min R, min 24R.
sama dengan 8. Min 24R sama dengan 24-nya pindah ke ruas kanan menjadi min 24 ditambah 8. Berapa? Min 16. R-nya sama dengan min dan min, pasti positif. 16 dibagi 24. R sama dengan sama-sama dibagi berapa? 8 ya. Dapat 2, yang bawah dapat 3. Jadi R-nya adalah 2/3. Oke, itu tadi penjelasan mengenai barisan dan deret geometri. Untuk menggali pemahaman kalian, Ibu ada kuis, yaitu tentukan jumlah deret geometri tak hingga 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Nah, coba bagaimana jawabannya? Silahkan kirim ke WhatsApp Ibu ya. Oke, selamat belajar. Semoga materi kali ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.